Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah doa puasa kami, khususnya di hari yang ke-14 ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ambil bagian dalam doa puasa Daniel ini. Tuhan, kami percaya selama doa puasa ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu dari sorga, memberkati umat-Mu yang sedang ambil bagian. Tuhan, khususnya mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, pemulihan karir pekerjaan. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, kami percaya bulan ini adalah bulan yang penuh keajaiban. Kami akan menghitung keajaiban-keajaiban Tuhan yang tidak terbilang banyaknya. Tuhan, terima kasih buat bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus. Tuhan, urapi pemberitaan firman hari ini. Kami menolak mematahkan semua panah api si jahat yang mencoba mengganggu berjalannya ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 dalam ibadah doa puasa Daniel. Saudaraku, ini adalah gelombang yang ketiga. Saya percaya Bapak Ibu, saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tema khotbah hari ini gereja Tuhan, campur tangan ilahi. Campur tangan ilahi. Gereja Tuhan, ada banyak hal kita nggak bisa lakukan. Sebagai manusia, ada banyak hal yang kita tidak mampu. Sebagai manusia, ada banyak hal kita tidak sanggup. Tapi jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika Allah bersama dengan kita, maka saya percaya gereja Tuhan, mujizat kedahsyatan, kesembuhan, kemenangan pasti akan terjadi. Hari ini, saudara, kita belajar bagaimana Yosafat dan seluruh Yehuda awalnya mereka mengalami ketakutan oleh karena Yehuda sedang berada di ambang kehancuran. Alkitab berkata gereja Tuhan dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2, baca Bu Belinda. Saya berdoa gereja Tuhan, hari ini saudaraku mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Amin. Akhir pemerintahan Yosafat. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Amin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan kepada Raja Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom. Ada suatu laskar yang besar yang sedang datang ingin menghancurkan mereka. Menyerang tuanku. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Amin, haleluya. Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Gereja Tuhan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Alkitab berkata gereja Tuhan, Raja Yosafat, waktu dikepung, waktu saudaraku ada dalam himpitan, ada dalam tekanan. Saudaraku, Alkitab berkata Yosafat menjadi takut. Dan Yosafat, waktu dia takut, dia mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, bukan hanya Yosafat, dia menyerukan supaya seluruh orang-orang yang ada di Yehuda semuanya harus berdoa dan semuanya harus berpuasa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, waktu mereka berdoa, waktu mereka berpuasa, waktu mereka mencari nama Tuhan, saudaraku, mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi. Alkitab berkata, perhatikan ayat 25. 2 Tawarik 20-25. 2 Tawarik 20 ayat 25. Amin. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah. Lanjutkan terus. Mereka menemukan banyak ternak. Alkitab berkata, di tengah krisis mereka menemukan banyak ternak. Harta milik. Di tengah krisis mereka menemukan banyak harta milik. Pakaian dan barang-barang berharga. Di tengah krisis mereka menemukan banyak pakaian dan barang-barang yang sangat berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Alkitab berkata yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Gereja Tuhan, 3 hari lamanya mereka menjarah. Karena begitu banyak jarahan pada saat itu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini, campur tangan ilahi. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, itulah sebabnya dalam doa puasa selama 21 hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku sungguh-sungguh mengikuti doa puasa Daniel ini. Saya percaya akan ada kejadian-kejadian yang dahsyat, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang membawa Anda dan saya kepada kemenangan, yang membawa Anda dan saya kepada kelimpahan, yang membawa Anda dan saya kepada, saudaraku,
keamanan yang berlimpah-limpah, yang dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Apa yang Yosafat lakukan? Apa yang orang-orang Yehuda lakukan? Yang pertama, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita belajar hari ini apa yang Yosafat lakukan sehingga mereka bisa mengalami panen raya. Mereka bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 20. Amin. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Amin. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Berdirilah Raja Yosafat. Dan berkata, Dan Yosafat berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Gereja Tuhan, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada nabi-nabinya, pasti kamu akan berhasil. Saudaraku, yang pertama gereja Tuhan, untuk Anda dan saya mengalami panen raya, untuk Anda dan saya mengalami mujizat, untuk Anda dan saya mengalami, saudaraku, kejadian-kejadian yang supranatural, kejadian-kejadian yang luar biasa. Di tengah krisis bagaimana saudara mengalami kemenangan? Di tengah krisis bagaimana saudara dan saya mengalami kelimpahan yang datangnya dari Tuhan? Yang pertama, gereja Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara, Alkitab berkata dalam Matius pasal 15 ayat 30 sampai 31. Waktu orang-orang percaya, mereka datang kepada Yesus. Saudaraku, orang yang datang ini adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang banyak pergumulan, orang-orang yang penuh dengan masalah. Tapi waktu mereka datang kepada Yesus, mereka mengalami keajaiban dan hal-hal yang luar biasa. Matius 15 ayat 30. Haleluya. Matius 15 ayat 30 dan 31. Amin. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus membawa orang-orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Gereja Tuhan, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Lalu mereka meletakkan pada kaki Yesus. Saudaraku, orang-orang sakit itu, saudaraku, diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Lanjutkan. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Alkitab berkata Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu. Melihat orang bisu berkata-kata. Melihat yang pertama orang bisu berkata-kata. Orang timpang sembuh. Orang timpang sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Mereka memuliakan Allah Israel. Gereja Tuhan, saya percaya. Di bulan yang penuh keajaiban ini, gereja Tuhan, engkau akan memuliakan Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Engkau dan saya akan mengalami bagaimana mujizat demi mujizat. Bagaimana kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup saudara waktu Anda percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, orang banyak ini datang kepada Yesus. Dan mereka karena percaya, mereka meletakkan, saudaraku, orang-orang sakit itu di bawah kaki Yesus. Dan orang-orang itu disembuhkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, inilah waktunya. Saudaraku, bawa pergumulan saudara, bawa persoalan saudara di dalam doa puasa Daniel ini. Letakkan semua pergumulan, letakkan semua saudaraku, pokok-pokok doa saudara di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Gereja Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya mengalami berlimpah-limpah mujizat, berlimpah-limpah kemenangan. Tetapi gereja Tuhan, ketidakpercayaan yang menghalangi banyak orang tidak mengalami banyak mujizat. Itulah sebabnya saudaraku, Alkitab berkata, Matius 13 ayat 58. Tidak percaya sama dengan tidak banyak mujizat. Kalau saudara tidak percaya, itulah alasan mengapa banyak orang tidak banyak mengalami mujizat dalam hidupnya. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Amin. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Alkitab berkata tidak banyak mujizat diadakan di situ. Gereja Tuhan, karena ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret, maka tidak banyak mujizat diadakan di sana. Gereja Tuhan, itulah sebabnya Amsal pasal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gereja Tuhan, jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat 5. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Gereja Tuhan, biarlah dalam doa puasa Daniel ini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang-orang di Nazaret, mereka, saudaraku, bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Maka Alkitab berkata, tidak banyak mujizat di Nazaret. Mengapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, di Genesaret, saudaraku, begitu banyak mujizat. Alasannya sederhana. Karena mereka tidak percaya. Yang pertama, gereja Tuhan, percaya.
bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh keajaiban. Engkau dan saya akan menghitung keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Yang pertama, yang kedua. Saudaraku, masih dalam 2 Tawarik 20-20. Percayalah kepada nabi-nabinya. Percayalah kepada utusan-utusannya. Percayalah kepada hamba-hambanya. Saudara dan saya pasti akan berhasil. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Gereja Tuhan, mengajak saudara mengikuti doa puasa Daniel ini. Saya percaya saudara dan saya, Bapak Ibu yang ditaruh Tuhan, terhubung melalui doa fajar dan misbah malam, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, pakai Yeremia pasal 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15. Saudaraku, Tuhan selalu mengirim utusan-utusannya untuk saudaraku menuntun umatnya semakin hari semakin mengenal Tuhan. Yeremia 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Alkitab berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Alkitab berkata, gembala-gembala tadi, hamba-hamba Tuhan tadi, akan menggembalakan kamu dengan hikmat dan pengetahuan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan akan mengangkat bagimu. Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang memilih bagimu. Ada orang yang dipilih Tuhan untuk saudaraku, menggembalakan saudara dengan hikmat dan pengetahuan. Sehingga gereja Tuhan, haleluya, waktu Anda mau dibimbing, Anda mau dituntun, maka saya percaya mujizat kedahsyatan akan terjadi dalam hidup saudara. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, itulah yang Yosafat sampaikan. Yosafat berdiri dan berkata kepada orang-orang Yehuda, berkata, percayalah kepada nabi-nabinya, pasti kamu akan berhasil. Yang kedua, yang ketiga, gereja Tuhan. Saudaraku, baca dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21. 2 Tawarik 20 ayat 21. Amin. Setelah dia berunding dengan rakyat, Yes. ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan Yosafat mengangkat orang-orang untuk menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Lanjutkan terus, haleluya. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, Amin. nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Gereja Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Bapak Ibu Gereja Tuhan, kita sudah 1 tahun lebih setiap pagi, saudaraku, membangun mesbah, mengajak semua orang-orang di pagi hari jam 5 pagi untuk menaikkan nyanyian-nyanyian syukur bagi Tuhan. Gereja Tuhan, saudaraku, saya melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak keajaiban-keajaiban, begitu banyak, saudaraku, hal-hal yang supernatural terjadi waktu umat Tuhan di pagi hari jam 5 pagi, saudaraku, menaikkan nyanyian-nyanyian syukur bagi Tuhan. Gereja Tuhan, di dalam Alkitab, bagaimana saudaraku, waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, dia menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Alkitab berkata, pintu-pintu penjara itu terbuka. Paulus dan Silas diselamatkan melalui apa? Nyanyian syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Bukankah Mazmur 22 ayat 4? Allah kita bertahta di atas puji-pujian umat orang Israel. Allah itu bertahta, Allah itu hadir, Allah itu berkuasa waktu Anda dan saya memuji menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Amin. Padahal engkaulah yang kudus, Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya menaikkan pujian dan penyembahan, saudaraku, Allah bertahta. Kalau Allah sudah bertahta, saudaraku, maka saudaraku, pokok-pokok doa saudara akan Tuhan ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Kalau Allah sudah bertahta, maka engkau akan melihat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Mengapa? Allah hadir, Allah bertahta. Yang ketiga, yang keempat, gereja Tuhan, perhatikan ayat yang selanjutnya. Alkitab berkata bagaimana orang-orang Israel mereka bersorak-sorak. Saudaraku, waktu Anda bersorak-sorak, saya percaya, saudaraku, tembok Yeriko yang menghalangi perjalananmu akan dirobohkan oleh Tuhan. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 22. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai Ketika orang-orang Yehuda mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, Tuhan membuat penghadangan atas musuh-musuhnya dan orang-orang dari pegunungan Seir dari orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, musuhmu akan terpukul kalah, sakit penyakitmu akan disembuhkan, hutang-hutangmu akan menjadi lunas. Mungkinkah itu terjadi? Itu sangat mungkin. Kapan itu? Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya mulai bersorak-sorak. Bapak Ibu, dunia mengajarkan, haleluya, dunia mengajarkan
bahwa menang dulu, baru bersuka cita. Menang dulu, baru bersorak-sorak. Tetapi Tuhan mengajarkan, bersorak-sorak dulu. Maka gereja Tuhan, engkau akan melihat bahwa musuh-musuhmu ditaklukkan, musuh-musuhmu dikalahkan. Saudaraku, Anda lihat, musuh masih ada. Tetapi Tuhan menyuruh mereka bersorak-sorak. Kemenangan belum terjadi, tetapi Tuhan menyuruh mereka bersorak-sorak sama. Tembok Jeriko masih ada, tapi Tuhan menyuruh umatnya bersorak-sorak. Sama gereja Tuhan. Inilah waktunya dalam doa puasa Daniel ini. Engkau banyak bersorak-sorak. Jangan tundukkan kepalamu, tegakkan kepalamu. Saudara yang mungkin ada masalah dalam pernikahan, saudara ada masalah dalam pekerjaan, saudara ada masalah dalam karir, gereja Tuhan, bahkan saudara mungkin bermasalah dalam kesehatan saudara, gereja Tuhan, jangan tundukkan kepalamu, tegakkan kepalamu hari ini. Saya percaya mujizat kedahsyatan terjadi dalam hidup saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kelima, yang keenam, gereja Tuhan, haleluya. Perhatikan saudaraku ayat 27. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 27. Amin. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Amin. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Gereja, Karena kekalahan musuh mereka. karena kekalahan musuh mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Siapa yang membuat Anda bersukacita? Jawabannya adalah Tuhan. Yang kelima, gereja Tuhan, mari umat Tuhan bersukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan. Saya ulang, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatanmu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, orang yang bersukacita, dia akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Orang yang bersukacita, saudaraku, dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Alkitab berkata, gereja Tuhan, kesedihan membungkukkan tulang, kesedihan mendatangkan kekalahan. Tapi waktu engkau dan saya bersukacita, saudaraku, gereja Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Baca Bu Belinda. Nehemia 8 ayat 10. Nehemia 8 ayat 10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Amin. pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Amin. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Wow, berapa banyak saudara percaya? Sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan saudara, gereja Tuhan. Iblis mau hari-hari ini engkau dan saya dikuasai roh ketakutan. Engkau dan saya dikuasai oleh roh kesedihan. Alkitab berkata, gereja Tuhan, ulangi lagi Bu Belinda, bersukacitalah, makanlah sedap-sedapan. Bersukacitalah, karena sukacita yang dari Tuhan ternyata adalah perlindungan orang percaya. Haleluya. Lalu berkatalah dia kepada mereka, Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Haleluya, lanjutkan terus. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Gereja Tuhan, jangan saudara berlarut-larut bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindunganmu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka melalui doa dan puasa ini, Tuhan akan menghapus air matamu. Melalui doa dan puasa ini, duka citamu akan Tuhan balikkan menjadi sukacita. Saudaraku, hari perkabunganmu Tuhan akan balikkan menjadi, saudaraku, hari yang bergembira. Saudaraku, kegagalan saudara akan Tuhan balikkan, gereja Tuhan, menjadi keberhasilan yang dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-28, 2 Tawarik 20 ayat 28. Saudaraku, yang terakhir, jadilah orang-orang yang tahu bersyukur. Jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih. 2 Tawarik 20 ayat 28. 2 Tawarik 20 ayat 28. Amin. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Saudaraku, orang-orang Israel waktu mereka sudah menang, waktu mereka sudah panen raya, saudaraku, gereja Tuhan, mereka masuk, saudaraku, dengan membawa, saudaraku, nyanyian ucapan syukur dengan gambus dan kecapi. Lanjutkan terus. Lalu menuju rumah Tuhan. Lalu mereka, saudaraku, setelah mereka mengalami kemenangan, mereka pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk bersyukur. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sendiri berkata kepada Hizkia pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ngapain dia pergi ke rumah Tuhan? Untuk bersyukur. Untuk berterima kasih kepada Tuhan yang menyembuhkan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, haleluya,
kepada 10 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan. Dari 10 orang kusta hanya 1 yang tahu bersyukur. Sampai Tuhan berkata, hanya orang asing inikah yang sembuh? Di mana yang 9 orang lagi? Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Ini poin yang ke-6, yang terakhir. Saya percaya akan ada banyak mujizat, akan ada banyak saudara keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, yang Tuhan akan berikan kepada saya dan kepada saudara. Tetapi gereja Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya. Setelah engkau mengalami kemenangan, engkau tidak pergi ke tempat yang lain. Setelah engkau mengalami kemenangan, engkau berlari ke rumah Tuhan. Saudaraku, karena di rumah Tuhan, gereja Tuhan, engkau bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, inilah waktunya Anda dan saya. Saudaraku, jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih. Jadilah orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya ketika Hizkia disembuhkan Tuhan, bagaimana Hizkia datang ke rumah Tuhan membawa persembahan kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyembuhkan Hizkia dengan dahsyat dan luar biasa. Baca Bu Belinda, haleluya. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Balik dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Allah Daud bapa leluhurmu. Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Gereja Tuhan, pada hari yang ketiga engkau akan pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Gereja Tuhan, ngapain mereka di rumah Tuhan? Membawa persembahan mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, jangan anggap enteng ucapan syukur. Jangan anggap enteng persembahan. Karena Tuhan itu berkenan kepada persembahan. Tuhan itu berkenan kepada ucapan syukur. Yang mengalir dari hati yang berterima kasih. Mengalir daripada hati yang bersyukur kepada Tuhan kita. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kami percaya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keajaiban. Kami percaya bulan ini adalah bulan yang sudah kami mengalami keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Tuhan, terima kasih. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, mari berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Saudara yang sedang bergumul dengan pernikahan, haleluya, hubungan suami istri, mulai berdoa dalam nama Yesus hari ini. Bahkan saudara yang berdoa supaya keluargamu diselamatkan, Tuhan mulai berdoa. Biar dalam doa puasa di hari yang ke-14 ini, mujizat terjadi, kedahsyatan terjadi. Engkau dan saya akan mengalami panen raya yang dahsyat dan luar biasa. Angkat tangan saudara. Tuhan, inilah kami, umat-Mu, di hari yang ke-14 ini. Tuhan, berkati hamba-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu, Tuhan. Hamba-Mu rindu melihat, mendengar, Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang Engkau lakukan atas jemaat ini. Atas umat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari angkat roti. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya? Haleluya. Bahwa roti di tangan melalui persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan ini persekutuan dengan darah Yesus. Engkau yang percaya, mari minum dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Ucapkan syukur. Mari bersyukur dan bersyukur. Mari bersyukur. Mari banyak berbahasa roh Bapak Ibu. Doa dan berbahasa roh. Doa dan berbahasa roh. Saudara yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang-orang sakit akan sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Amin. Kan percaya Tuhan ada Tuhan penyedia bayi-bayi. Saudara yang sedang bergumul dengan masalah keuangan. Ada di antara saudara yang bergumul dengan hutang. Tuhan kita, Tuhan yang menolong saudara. Tuhan pembebas hutang. Alkitab berkata ada seorang janda yang datang kepada Elisa dan berkata, Tuanku tolong saya. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Janda ini berkata, hanya sedikit minyak. Tuhan berkata melalui Nabi Elisa, haleluya, pinjam sebanyak-banyak dari tetanggamu. Dan Alkitab berkata, dari sedikit minyak, saudaraku, terjadi pelipat gandaan, terjadi mujizat yang luar biasa. Dan Elisa berkata, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Allah kita adalah Allah pembebas hutang.
dan engkau bebas, dan engkau diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Mari angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati umat dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, untuk karir, terimalah promosi ilahi. Diberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Haleluya. Bersama-sama, ikuti saya katakan, roti dalam tempayanku tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, gereja menyediakan nomor rekening. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Hari ini adalah hari doa puasa yang ke-14. Saudaraku, Bapak Ibu 7 hari lagi kita akan menyelesaikan doa puasa Daniel ini. Saya percaya akan ada banyak mujizat, terobosan, hal-hal yang luar biasa akan terjadi atas umat Tuhan yang percaya dan mengambil doa puasa Daniel. Saudaraku, mengikuti doa puasa ini secara benar. Haleluya. Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari ikuti doa puasa ini dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Diberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.